Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya kalian hari ini? Saya harap kalian tetap menjaga kesehatan ya. Baiklah, adapun materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu teks narasi atau cerita imajinasi. Namun, sebelum saya menjelaskan materi hari ini, saya akan menerapkan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menelaah struktur teks cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Dan tujuan pembelajarannya kita pada hari ini yaitu pertama, peserta didik mampu merinci struktur teks cerita imajinasi. Kedua, peserta didik mampu menyimpulkan karakteristik bagian-bagian pada struktur cerita imajinasi. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan apa itu cerita imajinasi. Jadi, saya ingin bertanya pada sekalian semuanya, apa masih ingat pembelajaran minggu lalu? Apakah ada yang tahu apa itu cerita imajinasi? Ya, benar. Cerita imajinasi adalah cerita hasil rekaan, imajinasi, maupun khayalan pengarangannya. Cerita ini tidak berdasarkan fakta. Dan teks cerita imajinasi ini berbentuk bermacam-macam, ada yang berbentuk dongeng, novel, dan juga cerpen. Setelah saya akan menjelaskan tentang struktur teks cerita imajinasi. Adapun teks cerita imajinasi yang pertama yaitu orientasi atau pembukaan. Pada bagian ini, pengarang memberikan sedikit pengenalan kepada pembaca tentang tema, tokoh, dan sedikit alur cerita kepada pembaca. Dan yang kedua, ada komplikasi. Pada bagian ini terjadinya suatu permasalahan yang dimulai dari awal hingga menuju ke puncak permasalahan. Yang ketiga, ada resolusi. Resolusi adalah bagian penyelesaian permasalahan yang sedang terjadi, dan bagian ini merupakan bagian penentu yang mengarahkan kepada ende. Dan yang terakhir ada koda atau penutup. Koda atau penutup merupakan bagian penutup cerita imajinasi yang mengarah kepada kedua ending, yakni ada happy ending dan juga sad ending. Baiklah, itu merupakan penjelasan tentang struktur teks cerita imajinasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur pada ceritanya. Struktur pada teks dan pada cerita tidak jauh berbeda. Pembedanya hanya saja pada struktur cerita tidak ada penutup atau koda. Tadi kalau di struktur teks ia ada 4: orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Namun pada struktur teks cerita ia hanya memiliki 3 bagian. Yang pertama orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Baiklah, itu merupakan penjelasan dari pembelajaran kita pada hari ini mengenai struktur teks dan struktur cerita imajinasi. Dan dapat kita simpulkan, pembelajaran hari ini yaitu struktur pada teks cerita imajinasi terdapat 4 struktur, yaitu yang pertama orientasi, kedua komplikasi, ketiga resolusi, dan juga keempat koda atau penutup. Sedangkan pada struktur cerita imajinasi terdapat 3 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Baiklah, semoga pembelajaran pada hari ini diterima dengan baik. Sampai ketemu di kemudian hari. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.